Di komplek kita ada tuyul. Uang warga sering hilang. Nggak usah jauh-jauh kalau mau nyari tuyulnya. Lu bisa nangkep tuyul? Ya bisa. Mulutnya monyong nggak? Kok lu ngeri gue, Del? Ya kenapa lo ngerasa sih? Lo monyong nggak? Dikit. Lo tuyul bukan? Bukan tuyul. Ya udah, kenapa tersinggung? Tapi, Del, bukan cuma uang lu doang yang hilang. Gaji nyamuknya juga hilang. Begitu sempurna. Di mataku, kau begitu indah. Kau membuat diriku selalu memikirkanmu. Apaan, Mas? Waktu mau tidur, ku ingat kamu. Kenapa? Waktu mau makan, ku ingat kamu. Makan apaan? Kau adalah jantungku. Kalau tidak percaya, belahlah dadaku. Tolong, ada orang gila. Tolong ada orang gila. Saya Apa? Pegangin cepat. Apa-apaan nih? Siapa yang gila? Lepas. Orang gue lagi baca puisi buat ngerayu nih cewek. Kan gila. Kurang ajar cewek gue dirayu-rayu. Mana gue tahu kalau udah punya pacar atau belum. nanya dong makanya. Ya mau nanya sama siapa? Ya sama gue lah. Ya mana sempet nanya, orang lagi baca puisi. Wah, jadi ribet urusannya nih. Maaf, Del, sama nih orang. Ribet semuanya. Udah 2 cara lu ajarin ke gue, Del. Bagaimana caranya untuk merayu cewek? Nggak ada yang berhasil. Malah nyusahin gue. Tenang, Mon. Gua masih punya senjata pamungkas. Nah, kalau lu punya senjata pamungkas, kenapa nggak lu keluar dari tadi, Del? Mon, lo itu harus berpikir seperti seorang ninja. Seorang ninja itu nggak bakalan, Mon, langsung ngeluarin samurainya. Dia pasti kasih dulu senjata kecil-kecilan. Petasan, baru. Kalau nggak mempan juga, samurai dikeluarin. Gua nggak bawa samurai. Nggak ngerti kiasan lo. Ini samurai lo. Samurai bergitar dong. Susah dah mau jelasin lo. Ini langsung dipraktekin aja, Mon. Nah, tuh ada cewek. Kalau cewek malam-malam sendirian, apalagi di taman, Mon, pasti dia lagi frustasi. Yang bener loh. Iya, benar. Dan lo harus bisa, Mon, mengisi kekosongan hatinya lewat lagu. Nggak keisi dong. Lewat. Oh, maksud gue, lo harus bisa mengisi kekosongan hatinya dengan lagu. Nah, kalau itu banyak gue stoknya, Del. Ribet, Mon, ya, jelasin ke lo. Mendingan langsung kita praktekin aja lah. Makasih ya Mas, sudah menghibur saya. Baru aja saya ditinggalin sama fiancé saya. Itu mah hal yang biasa dalam menghadapi kehidupan yang cukup fana ini. Nanti juga bakal ada cowok yang menggantikannya, yang lebih sayang sama kamu. Ya deh. Makasih ya Mas, sudah menghibur. Gimana, Mon? Sukses kan? Sukses apaan? Cara-cara yang lu ajarin ke gue nggak ada yang pernah berhasil, Del. Nyusahin gue mulu. Tadi aja gue dikira pengamen. Lo salah sih cara aja. Lo main langsung nyanyi aja.
Harusnya lo ngobrol dulu, tanya dulu, kenalan dulu, baru lo nyanyi. Lu nggak ngasih tahu. Ya lo nggak nanya. Ya gimana gue mau nanya? Lu bilang pakai cara ninja. Nah ninja kalau beraksi mana pakai nanya-nanya. Salah mulu. Dapat berapa lo tadi? Ceban. Lumayan tuh, Mon. Padahal lo nyanyi cuma sepotong doang. Kalau ada 3 cewek patah hati di taman ini, Mon, bisa makan enak, Mon, kita malam ini. Oh iya. Itu yang ngambil kan? Ngapain gua ngambil recehan? Pakai harus ngorek-ngorek segala. Gua nggak kayak gitu, Mon. Emangnya lo pengangguran kelas berat? Padahal lo pengangguran kelas super berat. Ya lo nganggur tapi nyolong. Enggak apaan. Lu pengangguran juga nilep, recehan lagi. Ada apa sih, Klis? Ganggu orang aja. Gua mau kasih kabar ke semua warga. Organ. Siapa yang ngadain hajatan sih? Malam-malam nyari organ tunggal. Ya, bukan organ tunggal, Mon. Tapi organ artinya penting. Urgent. Organ. Ini soal tuyul, Mon. Tuyul aja penting. Gimana sih lu, Klis? Ya, tuyulnya sih nggak penting. Tapi duit warga sering hilang, Mon. Apalagi gaji gue juga sering hilang, Mon. Ya, gue jadi nggak bisa ngutang deh sama lo. Ah, kemarin-kemarin aja lu belum bayar utang. Mau ngutang lagi. Ini serius, Mon. Hah, kalau gitu kebetulan, Klis. Sekarang kita masuk, lu jelasin deh sama Abdel. Masa gue dituduh ngambil uangnya? Ayo. Halo, Klis. Ada gosip apaan lagi? Ini bukan gosip, Del. Gua mau kasih kabar sama lu. Di komplek kita ada tuyul. Uang warga sering hilang. Nggak usah jauh-jauh kalau mau nyari tuyulnya. Lu bisa nangkep tuyul? Ya bisa. Mulutnya monyong nggak? Kok lu ngeri gue, Del? Ya kenapa lo ngerasa sih? Lo monyong nggak? Dikit. Lo tuyul bukan? Bukan tuyul. Ya udah, kenapa tersinggung? Tapi, Del, bukan cuma uang lu doang yang hilang. Gajinya Muklis juga hilang. Bener, Del. Gaji gue ikut bablas. Alah, palingan buat bini muda lo, Klis. Enggak, Del. Bener. Sumpah. Kenapa lo, Mon? Ngangguk-ngangguk? Kayak ngerti aja. Gue bukan so ngerti, Del. Tapi gue inget kata-kata kakek gue. Ciri-ciri orang yang merah tuyul, itu jalannya tangan ke belakang, terus agak bongkok. Emang kenapa, Bongkok? Ya, soalnya kan dia gendong tuyul buat diajak jalan-jalan. Wah, gue baru denger, Mon. Ada tuyul jalan-jalan. Bener, Del. Kata kakek gue juga begitu. Wah, berarti kakek lo berdua kakek-kakek dong. Bener, Del. Gue suka ngikut. Mulai sekarang, kita perhatiin warga yang jalannya agak bongkok. Patut kita curigai, Klis. Bener, Mon. Kita tangkap, kita buktiin sama Abdel. Ayo, Mon. Ayo. Ingat, Klis. Begitu orang yang piara tuyul kita tangkap, langsung kita bawa kasih ke Abdel. Biar dia percaya kalau ada orang yang merah tuyul. Ngomong-ngomong, kapan lu bayar utang? Jangan kenceng-kenceng ngomongin utang. Ngomongin utang itu sama aja ngomongin uang. Nanti kalau tuyulnya denger, kalau lu punya banyak uang, mau uang lu hilang. Oh iya ya. Nah, tuh Mon. Orang bongkoknya lewat, Mon. Itu mah bukan bongkok, Klis. Doyong. Nah, itu, Klis. Baik, tangkap, Mon. Ayo. Nah. Bapak pasti merah tuyul ya? Tuyul apaan? Udah, jangan banyak ngomong. Ayo, Mon. Kita bawa ke dalam. Ayo. Di mana sih, Pak? Tuyulnya ngumpet. Wah, kelihatan. Gara-gara tuyul Bapak nih, saya sama Abdul sampai ribut. Siapa nih, Mon? Kok diikat? Ini, Del, orang yang disinyalir merah tuyul. Bener, Pak. Oh
Tuyul apaan, Pak? Pak, nggak miara tuyul saya, Pak. Si Muklis mana? Lagi gue suruh jemput Pak RT. Ini dia orangnya Pak yang piara tuyul. Bapak bener piara tuyul? Nggak bener, Pak. Yang bener tuh saya miara ayam. Ah, bohong, Pak RT.